Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Bang Ren dan balik lagi di segmen remote nih, atau review motor anjay. Nah, di video kali ini Bang Ren mau bahas motor yang dibilang ini abadi Nanjaya, anjay kayak film zombie. Karena motor ini tuh walaupun udah tua tapi dia masih banyak peminatnya dan sampai sekarang nih harganya juga bisa dibilang tinggi karena pertama dari spare partnya mungkin lebih banyak dibandingin RXZ. Terus penggemarnya juga masih banyak nih motor ini. Biar lebih jelas lagi kita ngobrol sama yang punya ini motor. Mulai dari awal sampai akhir gimana sih perjalanannya ini motor. Dan BTW apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita ngobrol langsung sama yang punya Bro Panjul. Nah, ini dia nih, Om Panjul. Bruh. Sehat Bang Panjul? Alhamdulillah sehat. Nah. Salaman dulu dong. Oh siap. Iya. Anjay. Bang, Iya. tempo hari kan motor ini pernah gue review ya. Iya. Waktu itu nih bodinya masih ungu kalau nggak salah ya. Iya, ungu. Nah, sekarang warnanya udah berubah lagi nih. Kira-kira dari saat motor itu ungu sampai sekarang itu ini dicat atau ganti body? Kalau ini sih emang body bawaannya ya, body aslinya dia nih. Nah, kalau kemarin kan karena pengen ganti suasana aja, sekarang udah dibikin tampilan Orion lagi. Cuman emang ini kan motor 96, cuman bodinya gue demen tuh 2000. Ini 2000 berapa ya? 2003 kalau nggak salah. 2003. Nah, gue suka corak kayak gini aja. Dulu sebelum punya ini, punya RX juga sama kayak gini. Coraknya kayak gini. Nah, dari ungu adalah perubahan-perubahan lagi. Berarti lu pernah punya RX sebelum ini juga? Pernah punya. Pernah punya? Punya. Tahun 88 tuh. Tahun 88? Iya. Tua juga berarti? Tua, iya. Seumuran lu kagak? Anjay, gue 90 bang. Oh, 90, oke. Nah, kan berarti masih tuan motor gua dong kan? Iya kan? Nah terus motor lu yang pertama yang tahun 88 itu dijual apa gimana? Itu dijual lagi zamannya dibilang motor 2 tak nggak boleh di DKI. Oh tahun Tahun berapa tuh ya? 2008an kalau nggak salah ya? 2008 berapa? Enggak kayaknya masih di bawah terus, di bawah tahun 2000 apa bulan 2000-an lah, pokoknya tahun 2000-an ya. Itu gue jual cuman 3.000. Murah banget ya? 3.000 Iya, pokoknya tampilannya kayak begini dah, sama persis dah kayak gitu tampilannya. Nah kalau sekarang harganya berapa bang? Tahu gak lu? Pasarannya gitu ya? Kemarin sih udah ada yang nawar 25 plus sepeda gunung. Sepeda gunung apa? Sepeda gunung kemarin apa bilangnya? Polygon yang dibilang sih harganya secondnya sekitar 5 jutaan, 3 juta lah kan dia. Jadi kurang lebih udah 28 tawarannya. Oh jadi motor ini sempat ditawar orang gitu ya? Oh emang kenapa alasannya bang? Tadi sih pengen dijual Terus? karena ada kebutuhan lah. Ternyata kata bini jangan, kata sayang. Tumbenan tuh bini nggak ngiler sama duit ya. Banyak historinya dari perjalanan si Ungu ini. Ungu sampai sekarang udah lumayan perjalanannya. Nah sekarang kita bahas perjalanan ini motor dari awal lu pegang sampai saat ini nih. Waktu itu lu beli, inget gak tahun berapa, terus harganya berapa, kondisinya gimana? Beli tahunnya gue lupa ya udah berapa ya. Kayaknya sekarang udah hampir 10 tahun lebih ya gue pegang. Beli tampilannya standar sih, ada cuman yang nggak ada speedometer aja, spion nggak ada. Masih pokoknya tampilan standar lah, bondol standar racing lah. Itu gue beli kalau nggak salah 10,5. 10.500.000. Kondisinya bahan Hitungannya bahan lah, tapi bahan alhamdulillah dapetnya bagus. Nggak ada PR sih di mesin mah. mesin gak ada PR. Nggak ada PR. Oke. Nah dari awal lu pegang nih itu kenapa lu pilih RX gitu bang? Selain pertama kan lu pernah punya RX terus lu jual. Nah terus kenapa belinya RX lagi gitu, nggak motor 2 tak lainnya? Ya lagi yang di Ungu kayaknya udah pernah gue bilang, cuman nih buat sekedar tambah ini aja ya, review ulang. Tadi gue pengen RXZ sebenarnya. Oh gitu. Nah, pengen RXZ karena gue demen bodinya kan, sporty, nungging kayak gitu kan. Ternyata ya gue
udah berumur juga. Ya itu dia kan gue bilang di review yang ungu juga, karena itu dia pinggang buat orang tua udah nggak bisa, akhirnya nyari inilah air racking. Karena apa ya, itu dia 2 tak tuh ya, pokoknya motor 2 tak tuh enaknya paling apa ya, dibawa langsam tuh paling enak. Mau air racking, pokoknya judul 2 tak deh, mau yang Satria, Jet, Ninja itu kalau dilangsamnya enak gitu, nggak yang didapat di 4 tak. Nah, lu sempet touring juga ya, perjalanan touring ya? Nah, touringnya kan mungkin lu pernah cerita tempo hari ke Lombok ya. Ke Lombok lu pakai ini bang? Pakai ini. Ya udah kayak gini. Oh kondisinya udah begini, Udah kayak gini. bukan yang ungu. Bukan ungu, udah kayak gini. Touring paling jauh tuh ke Lombok. Yang paling dekat kemana bang touring? Dekat mah ya Puncak. Puncak. Iya. Puncak kurang lebih dari sini tuh ya sekitar 75 kilo ya, 70 sampai 80 kilo ya dari sini. Iya, kurang lebih segitulah. Yang lu rasain bang ketika lu touring pakai air racking itu gimana rasanya? Wis, mantap. Pokoknya touring pakai racking tuh enak. Asli, nggak pegel. Tapi kalau tampilannya kayak gini ya, jok standar, stang standarnya dia enak, aman, nyaman, nggak panas. Pantat nggak panas, asli. Paling kita ya kalau peribahasanya kalau touring pakai racking tuh apa ya? Kita ngalahin budget dibuat makan ridernya, lebih baik buat minum ini dia si hideng ya. Kata-kata gimana bang? Biar enak bang. Kata-kata gimana ya? Yang sudah boleh pulang. Lu bangsa tuh kemarin pas gue di Garut, gue minta kata-kata sama orang tuh. Om kata-katanya om, yang sudah boleh pulang, bang kewat ya. Cuek. Nah jadi waktu itu kan lu touring ke Lombok ya. Nah tuh dapat gak top speednya? Karena kan jarak dari Jakarta ke Lombok itu kan ngelewatin banyak trek lurus nih, terutama lu kemarin lewat jalur selatan ya. Terus masuk ke daerah Python tuh trek enak juga tuh Jawa Timur tuh. Nah itu dapat gak? Lu dapat top speednya tuh di daerah mana? Di Dendels atau di daerah Python? Kalau top speed karena kemarin touring jauh ya, gue nggak berani di Bang Ren nih buat gaspol. Paling di 140 lah, karena gue trek jauh dari rumah, ngeri trouble. Tapi kalau selama gue makin ini, gue pernah ngetesnya kalau pulang dari apa touring Puncak. Di mana jalan, kalau di Kolong Bogor itu apa namanya jalan tol apa sih namanya? Aduh jalan tol apa ya, gue lupa ya. Iya pokoknya yang di Kolong situlah. Sebelum salah benda lah, dari Jambu 2 sampai Kemang apa sih namanya? Sebelum Kemang. Nah itu pernah sih sampai mentoknya di Speedo mentok. Di Speedo mentok 180. Widih. Ngeri juga lu ya. Iya, itu dia ngetes aja pengen tahu. Nah, itu udah ini 180 udah. Sama bini gue pernah sih gue bawa ngeber bini itu di Kolong situ juga. Itu cuman 140 gue habis pinggang gue dicubitin. Iya, tapi udah 180. Cuman kalau lagi ke Lombok kemarin itu kan kita lewat Pansela, Pantai Selatan ya, terus di Dendels tuh kan treknya sepanjang-panjang itu, kalau berani bejek sih ya mungkin ya 180 dapat lagi, cuman itu dia karena gue mikirnya perjalanan jauh, jadi nyari safety-nya aja lah. Safety dan durability. Iya, durability mesin ya, biar mesin tuh aman. Sama di Python juga, di Python tuh sama dah tuh temen sama Bing. Gue pagi jam 6-an jalan masih kosong, aspalnya mulus kayak muka drama drakor dah, mulus asli, aspal mulus abis, enak banget tuh, gila pokoknya candu deh kalau touring ke sana tuh candu deh asli. Terus bang, si air racking ini kan lu ambil waktu itu lu belinya keadaannya standar ya, kondisinya juga nggak ada speedometernya. Nah waktu itu lu upgrade apa aja nih selain mesin karena lu belum di upgrade ya, belum mesin, sekarang udah dibelah belum mesinnya? Udah belah. Udah. Nah sekarang kita bahas mulai dari atas dulu kali ya. Ya boleh. Nah, buat stang lu pakai stang apa nih bang? Stang orinya racking. Stang ori racking. Ini stabilizer punya apa? Punya racking juga. Ini stabilizer jalan ceritanya panjang nih. Gimana tuh? Lu ceritanya juga. Iya, dari yang racking gue bilang pertama itu gue beli yang 88? Iya, tahun 8 gue beli, gue jual, gue copot. Karena gue suka aja pakai kayak gini nih stabilizer. Terus gue ada setelah racking, karena gue jual nggak boleh dibuat di DKI itu ya, gue ganti Gel Pro. Gue passing di Gel Pro lagi. Gel Pro yang gue jual, gue ganti Verja.
gue pasang di Verja. gue jual, gue ambil lagi. Kalau dipasang di ini di Sideng, pokoknya panjang nih, nggak gue jual. Berarti yang perjalanannya panjang ini bang, Ini, stabilizer lu bang. iya. Kalau motor lu masih pendek berarti. Masih pendek, iya, baru 10 tahun. Ini lebih dari 10 tahun nih stabilizer. Tahun 88, sekarang 2005 ya, Iya. akhir. Iya, Ya hampir 40 ya. iya makanya lah. Ya bener, Enggak, 40 ya? maksud gue punya Air King tahun 88, bukan gue punya dari tahun 88. gua pikir- Gue punya sekitar tahun berapa ya? Gue tuh nikah tahun 2005. Oh mungkin udah 2005, bener Bang Ren. 2005. Berarti Udah 20 tahun. 20 tahunan. Iya. Nah terus lu pakai ini apa nih bang? Voltmeter. Full meter. pakai ini, Bang. Ya, full meter karena sekarang udah pakai bilet kan. Mm-mm. Nah, di-upgrade dari si ungu. Kalau lagi ungu kan lampunya 2 tuh, gua akal-akalan. Nah, sekarang karena lagi zamannya bilet, gua ganti bilet. Jadi gua perlu buat ngecek apa aki tegangannya. Jadi gua pakai voltmeter. Plus yang ada chargeran sama suhunya. Oh ini. Heeh. Terus di bagian ininya si gas Kalau spontan. di gas spontan sih segala macem nggak berubah ya dari ungu. Tuh di ungu udah. Lu pakai apaan? Daytona. Enggak, itu domino. Oh, Gas ini spontan domino. Terus ini fungsi nih. Ini fungsi buat lampu tambahan aja tuh yang di bawah. Lampu Oh, apa ya? ini Lampu lampu kayak kabut lah tambahan gitu, gitu. lampu D2 tambahan. laser gitu. D2 laser gitu lah model gitu. Tapi dia dulu laser bukan? Itu di bawah plat seri. Untuk master remnya lu masih pakai KTC bang? Masih KTC. Cuman dari yang ungu udah perubahan di sok belakang aja. Sok belakang pakai apaan? Sok bagian depan belakang. dulu deh, bagian depannya apa nih? Bagian depan lu pakai RC? Masih yang lama. Karena motor emang jarang dipakai jadi awet banget kagak bisa habis. Kaliper masih kita Iya, masih kita lah. Oh yang berarti yang lu tambahin ini ya? Iya. Setelah itu ini ya, ini di bilet nih? Bilet. Di bilet. Ke bagian tengahnya, bagian mesinnya ada perubahan lagi gak? Mesin udah kalau kata bengkel mah dibandul ya kali. Oh Dibandul sama dipadetin nih. Makanya lumayan rada enteng. Karena lebih enteng dibandingkan dari sama gue dapet. Tapi gue boleh ikut tes gak nih? Boleh lah, Tapi nggak silakan. sekarang sih kayak mau hujan. Iya, silakan, boleh. Boleh. Boleh lah. Oke. Hmm. Tes kemana kita? Puncak. aja. Itu boleh. Ke bagian belakang kita bang. Kalau sok belakang udah lu ganti berarti ya? Udah ganti. Ini pakai apa? KTC Evo, double click. Kalau knalpot? Knalpot ini yaitu dia kayak di knalpot tuh bobokan apa gue nggak tahu ya. Ini sih sebenarnya tadinya punyanya si Bagong. Bagong itu apa? Bagong temennya dia nih sama ini kan si Ideng. Nah, punya temen gue si Bagong. Katanya Jul pakai nih knalpot cobain katanya. Oke, cobain. Nah, ternyata enak. Coba kita dengerin ya. Iya, dengerin. Ini suaranya adem nih pas di RPM rendah. Kalau di atasnya gimana? Ya, Ngejeritnya. ya kebanyakan sih apa ya? Berisik gak? Berisik banget. Apalagi kalau udah lewat kolong underpass tuh udah paling asik. Dan gue sering ngeledekin cewek-cewek ya kalau pakai racking tuh kan kadang kita di belakang nih cewek boncengan nih cewek dua-duanya, kalau cewek dua-duanya ya. Tapi kalau cowok juga kadang gue suka ada ngisengin juga. Gue ngeliat dia udah nekap kuping. Buset, kayaknya benci amat sama racking, ya gue sengajain. Pas udah jajar sama dia gue belayer, dia teriak dan lah itu dia resep banget gue. Akhirnya gue ketawa kan ya. Iya, iseng aja ngerjain kayak gitu. Oke, belakangnya udah, knalpotnya tadi udah kita cobain nih. Emang suaranya enak sih. Lampu nih udah full LED. Iya. Selain bilet, lampu sennya pakai LED nggak? LED semua udah. Pakai LED. Udah LED semua. Listrikan juga udah di full web, jalurnya udah dipindahin lah semua lah. Oh, kelistrikan udah full wave. Udah full Berarti web. pakai kiproknya apa? Keyfrognya punya NMAX. Kiprok NMAX. Kemarin pakai punya Tiger ngedrop juga. Mungkin karena KW kali ya. Kalau yang ori mungkin enggak kali ya. Ya, Fukuyama, Iya. Sekarang akhirnya pakai NMAX. Iya. Sama ganti spool listrikan ya berarti. Spool listrikan ganti. Di gulung ulang. Begitu. Sama aki tuh gue ganti punya Satria Fu yang 7 ampere. Soalnya karena udah pakai bilet kan ya. Iya. Kalau Racking kan standarnya 3 ampere kalau nggak salah. Jadi kalau buat bilet kan kelistrikan butuh daya yang lebih besar lah. Jadi akhirnya gue pakai punya Satria Fu. Kalau nggak punya Vario lah. Yang pokoknya 7 ampere lah. Cuman akhirnya gue ngakalin di box aki gue coak. Oh, coak. Oh iya, kemarin gua ngeliat nih, lu kemarin bikin box aki lu unik nih Bang ya. Coba ntar kita buka Bang, ntar aja. Boleh. Sama nih rubah apa ya? Oh bak.
ganti robot sekarang. Oh, Kalau kemarin tahun iya. muda, sekarang Pakai ganti ganti. tahun Pakai robot. ganti. Iya. Kalau kemarin keruman ya, Kemarin Kluman. tapi ori. Ori, alhamdulillah ori dua-duanya. Perjalanan di motor dari awal sampai akhir juga sampai saat ini udah dijelasin ya sama Bang Panjul ya. Mungkin nanti Bang Ren coba cobain motor ini, tapi nggak sekarang karena saat ini di depan juga pasti macet kan ya jalan raya. Ditambah juga mau hujan. Mungkin nanti kita tesnya di lain waktu. Dan makasih Bang Panjul. Kemarin Gimana? kapan kita touring bareng? Siap. Pakai Rejet ke Lombok. Ih, Asik. ngeri, tantangin tuh. Rencanain lah. Ditantangin, Iya lah ngeri. Bang Ren, buset. Sama-sama pencinta dua tak, Yamaha Rejet touring bareng. Cuman kita ke cuman Lombok. gini Bang, cuman gua masih apa ya namanya ya? Pertama ada masalah di waktu sih ya, karena gue juga kan masih kerja. Kalau ke Lombok itu kan ya paling enggak tuh butuh waktu ya seminggu lebih lah ya. 2 minggu. Dua Kemarin minggu. 2 minggu Nah gua. kan lu pas dia pergi aja 2 minggu. Kalau gua 2 minggu ke sono, hari Cutinya. besoknya gua dikasih tanda tangan. Dikasih selembaran tuh, besok nggak boleh masuk lagi kerja. cari waktunya dulu lah, cari waktunya. Mudah-mudahan Mungkin bisa lah. Tapi kalau gue sih gini Bang, dulu pas gua bujang ya, dulu gua punya slogan, kerjaan ganggu hobi resign. Asik. Bener. Tapi kalau sekarang kagak. Nggak bisa. Karena udah ada buntut. Karena ada Udah ngasih makan anak orang. Betul, gua ada tanggung jawab. Iya, Ada satu orang yang harus gua nafkahin. Gitu. Sebenarnya gue juga sama. Gue udah punya tanggung jawab. Cuman gue kerjanya freelance. Nah, iya sih. Iya. Boleh nanti kita jadwalin, tapi tipis-tipis aja dulu Bang, apa ke Dieng atau ke mana sih, Karimun Jawa, atau enggak ke 0 km Aceh gitu, tipis-tipis aja. Anjir, sama baik lah tambah jauh. Iya. Oke. Oke, Bang Majul, makasih waktunya Oke, udah siap. Udah mau- di review ulang lagi nih. Oh, siap. Jadi terima kasih teman-teman buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur dan bisa terinspirasi nih. Bang Panjul bisa nginspirasi kalian buat ngerawat motor 2 tak ini. Karena Mesti dirawat motor 2 tak. umur itu nggak jadi patokan buat masalah motor Bang ya. Iya. Banyak yang bilang juga umur itu adalah angka. Umur lu berapa sekarang Bang? 46. No, umur itu adalah angka tapi kalau jiwa tetap muda gitu ya Bang. Anjay. Gue muda, cuman kalau buat nyali rada berkurang dikit. Oh. Ngedrop dikit ya. Drop dikit. Cas lagi kali. Casih kayaknya musik kelompok lagi nih. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.